Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hidup Random cabang pendidikan. Kali ini saya Hafiz akan coba menjelaskan dan mengulangi tata cara penggunaan aplikasi untuk pengolahan data sifat pertumbuhan dan biokimia mikroba. Untuk melakukan pengolahan ini dibutuhkan 3 aplikasi, yaitu program file editor, lalu ada MVSP dan Microsoft Excel. Untuk masing-masing versi itu MVSP-nya versi 3.2 dan Microsoft Excel itu bebas, begitu juga dengan program file editor. Pertama perlu kita lakukan adalah memahami hasil pengamatan dari sifat pertumbuhan dan biokimia mikroba yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu bisa dilihat pada layar telah didapatkan data-data berikut ini. Ada negatif dan ada positif dari uji masing-masing isolat. Nah, di sini kita mempunyai 21 karakter uji dan 8 isolat. Lalu terdapat hasilnya yaitu negatif positif. Nah, dalam pengolahan data nanti negatif itu dilambangkan dengan angka 0 dan positif dilambangkan dengan angka 1. Lalu selanjutnya setelah kita memahami pengolahan data ini dengan angka 0 dan 1, maka kita ubah tabel ini menjadi 0 dan 1. Misalkan A negatif, uji katalasenya negatif, berarti itu diganti dengan 0. Begitu juga yang positif diganti dengan 1. Lalu tabelnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk tabelnya nanti dibikin jadi seperti ini. Bisa dilihat ini ada uji yang pertama yaitu uji katalase dengan isolat A itu hasilnya negatif sama dengan 0. Jadi kita bikin tabelnya di Microsoft Excel seperti ini. Kita pindahkan dalam bentuk seperti ini. Ada 21 pengujian dan 8 isolat A, B, C sampai dengan H. Dan data ini kita copy. Cukup variabelnya saja untuk sifat pengujiannya tidak usah kita copy. Jadi cukup angkanya saja kita copy beserta dengan ABC-nya. Kalau karakter dan isolatnya nggak perlu di copy. Lalu kita copy. Kemudian kita akan beralih ke program file editor. Nah, sebelum kita mengcopy dan paste data kita ini, ada hal yang perlu kita lakukan di program file editor, yaitu kita sudah memasuki program file editor. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita pencet ini file, kemudian kita new. Nah, nanti bakal muncul seperti ini tampilan layar kosong. Lalu sebelum kita mengcopy paste data yang sudah kita copy di Microsoft Excel tadi, kita harus menuliskan dulu rumusnya agar bisa diolah datanya. Yaitu rumusnya sama dengan bintang L besar spasi banyaknya uji coba yang kita lakukan, yaitu ada 21 uji coba, spasi berapa banyak isolat yang kita gunakan, yaitu ada 8 isolat. Nah, nanti jadi hasilnya seperti ini. Iya. Menuliskan rumus tersebut, maka kita mengcopy paste data yang telah kita copy tadi dari Excel. Kita spasi enter dulu biar dia pindah ke bawah. Lalu kemudian kita paste. Nah, nanti bentukan datanya seperti ini. Ya, kalian pastikan data tersebut berjumlah 21 uji coba dan 8 isolat. Dan pastikan lagi data yang kalian isi ini sudah benar, yaitu 0 dan 1-nya itu benar. Baiklah. Setelah datanya sudah diyakini benar, maka selanjutnya adalah kita masuk ke opsi Save As, biar kita tahu di mana tempat kita menyimpannya. Nah, baiklah, kita akan menyimpannya di sistematika mikroba. Kita tulis saja namanya, misalkan
Hafiz. Hafiz. Kita tulis namanya Hafiz. Lalu kemudian kita simpan, save. Nah, cukup seperti itu saja di program file editor. Baiklah, kita sudah menyelesaikan satu tahapan, yaitu memasukkan data di program file editor agar bisa dimasukkan ke MVSP dan diolah di pengolahan terakhir di Excel. Sebelum kita memasukkan data yang sudah kita save di program file editor tadi, dan dimasukkan ke MVSP, kita perlu mengubah dulu format data kita tadi. Kan saya tadi menyimpan datanya tuh di Sistematika Mikroba, dan ini data saya tadi, Hafiz namanya. Nah, nanti kita rename dulu data ini, Hafiz, kita tambahkan titik MVS. Nah, nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini agar data tersebut bisa masuk ke MVSP. Kita sudah berada di aplikasi MVSP 3.22. Lalu hal yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah file, lalu kita open. Nah, open itu data yang udah kita save tadi, yang diganti tadi, Hafiz. Lalu kita open aja langsung. Oke kan saja. Nah, nanti keluar seperti ini. Lihat, ada 21 variabel dan 8 sampel. Berarti benar ya. Nah, setelah sampai tahapan ini, kita langsung ke opsi analisis. Analisis yang ini. Kemudian kita pilih cluster analisis. Nah, nanti untuk yang di cluster analisis ini, opsinya seperti ini. Kalau yang data transformasinya non, dan clustering metodenya itu UPG-MA, dan untuk similarity-nya itu Jaccard coefficient. Langsung kita oke-kan saja. Dilihat sekali lagi, dan kita oke-kan. Nah, baiklah, sudah keluar semua data yang kita perlukan untuk pengolahan data di Excel. Untuk selanjutnya, data ini bisa kalian SS ataupun kalian save dalam bentuk format masing-masing. Setelah data ini kita sudah bentuk, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengcopy paste data yang ini, yang similarity matrix dan node. Setelah kita sudah blok semua ini, langsung saja kita copy. Kita copy, masukkan di Microsoft Excel. Kita buat saja sheet yang baru. Nah, ini kan kosong sheetnya. Langsung saja kita copy pastekan. Nah, ini dia copy pastenya. Nah, ini data yang kita copy dari MVSP tadi. Bentuknya seperti ini. Dapat data seperti ini, kita masuk lagi ke sheet baru biar tidak pusing. Sheet barunya itu kita akan membuat kombinasi data. Nah, kombinasi data itu ditentukan dengan rumus berikut ini. N itu sama dengan banyak isolat, K itu sama dengan 2. Dihitung dengan rumus tadi, kita mendapatkan 28 kombinasi data. Nah, kombinasinya ini dibuat di sheet yang baru seperti ini. Kombinasi AB, AC, AD sampai dengan AH. Lanjut ke berikutnya ke kombinasi BC, BD sampai seterusnya CD, CE, CF sampai dengan kombinasi terakhir, yaitu adalah kombinasi GH. Nah, ini kombinasinya ada berjumlah 28 kombinasi sesuai yang sudah kita cari tadi. Kemudian ada data unsorted dan sorted. Nah, untuk angka ini itu ada cara mencarinya, unsorted begitu juga sorted, dan untuk cara mencarinya yaitu seperti ini. Baiklah, mungkin untuk cara mencari unsorted dan sortednya ini kita bikin di video terpisah.
Untuk sekarang kita sudah mendapatkan data kombinasi dari unsorted dan sortednya. Berikut adalah datanya. Oke, baiklah, setelah kita mendapatkan hasil data kombinasi sorted dan unsorted, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah mencari hasil keseluruhan dari analisis yang sudah kita lakukan, yaitu dengan seperti ini. Kita menuliskan sama dengan, lalu kita tuliskan kodenya yaitu Corel, lalu kita buat dalam kurung, kemudian yang harus kita lakukan adalah mengcopy data yang pertama, yaitu sorted, dimulai dari sini sampai ke bawah. Nah, bukan mengcopy sih, tapi kita memblok semuanya, lalu keluar seperti ini, B2 dan B29. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita bikin tanda ini, tanda titik spasi. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu memblok data ini dari sini. Nanti dia terlihat seperti warna merah. Oke, di sini bakal muncul C2, C29. Kita tutup kurung dan lalu kita enter. Nah, inilah datanya yang terakhir. Nah, nanti data ini akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Terima kasih.